Om Mawiganamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, umat sedharma dimanapun berada, yang sangat kami hormati, berjuru pengurus Pesraman Bakti Marga beserta anggota yang hadir, yang mendampingi Idorisi pada acara Dharma Wacana hari ini yang sangat kami cintai. Selamat berjumpa dalam acara Dharma Wacana Bali TV. Dan pada kesempatan ini Idorisi mengambil tema melaluinya kita menuju pembebasan. Kenapa topik itu kami ambil? Karena sejatinya kelahiran kita ke dunia ini adalah terikat oleh Swadharma masing-masing. Tetapi melalui Swadharma tersebutlah kita bisa mencapai pembebasan. Namun sebelum kita membahas masalah topik, sebelumnya Idorisi ingin menyampaikan dalam situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, yang menimpa umat kita semua, bahkan seluruh dunia mengalami, menerima dampak yang disebut dengan wabah COVID-19. Nah, bagaimana kita selaku pemeluk Hindu menyikapi kondisi yang terjadi saat ini? Karena dalam COVID ini pun juga berkaitan dengan yadnya yang merupakan warisan leluhur kita yang dulu, yang masih relevan untuk dilaksanakan. Menurut Hindu, kita memiliki banyak sekali sastra-sastra yang memahami, yang menuntun kita untuk menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Salah satunya adalah Pustaka Suci Widi Sastra Rogo Sanggara Bumi. Lontar ini yang dibawa dari Majapahit merupakan warisan dari Begawan Dharmaloko Mahaguru Mulia yang di Majapahit. Salah satu teksnya menyebutkan bahwa bahasa Jawa kunonya menyebutkan ritat kalaning ganti bumi kali dewata metilar ring madya pada mantuk maring swargan Mahameru ginanti dening buta sabumi wang sami kerangsukang buta sasab merano tan pegat ngendah laraning wang gumigil panas uyang tepining tasik tibening gering mantra usada punah pandita bingung weda mantra tanpa sari. Begitulah teks yang ditulis dalam Rogo Sanggara Bumi. Artinya tatkala terjadi pergantian kali bumi, para dewa meninggalkan bumi tengah kembali ke swargan Mahameru. Penyakit menular, wabah tidak terhentikan. Banyak menimbulkan korban jiwa, tak terperikan penderitaan manusia di dunia ini. Kehilangan kesadaran, dilandasi oleh rasa ngeri. Penduduk di pinggir-pinggir desa terkena musibah, penyakit. Dan akhirnya mantra pengobatan juga tidak bisa diandalkan. Pandita, para sulingge juga bingung dalam situasi kondisi seperti ini.
dan Wedo Mantra kehilangan esensinya. Nah, terus bagaimana kita menyikapi hal ini? Kalau kita lihat dari sastra tersebut, makanya warisan leluhur kita itu mengajak kita untuk optimis bahwa saat ini terjadilah era perubahan dari gelap menuju era baru. Kita yakin dan percaya semuanya pasti akan berlalu. Oleh karena itu, kita tetap menjalani kehidupan ini seperti sedia kala dengan selalu menyucikan diri. Dan menurut teologi Hindu sebenarnya dinyatakan bahwa Buddha Kala dan Dewa itu diciptakan bersama-sama oleh Hyang Sang Hyang Widi. Jadi semua mempunyai hak untuk menikmati kehidupan ini. Nah, disinilah ada peralihan. Ada saat Buddha itu liwat. Kalau di Bali disebut dengan nyelang margi, meminjam jalan. Kalau kita renungkan itu, kita yang memiliki nalar dan logika, sebaiknya kita menepi. Kita tinggal di rumah, memberikan kesempatan kepada Buddha untuk liwat. Karena ini adalah siklus alam semesta yang digerakkan oleh Reta. Reta itu adalah kesadaran yang maha tinggi. Beliaulah yang menggerakkan semua itu dan tidak boleh diganggu-gugat. Bukan saja dalam alam semesta terjadi siklus, tapi dalam tumbuh-tumbuhan juga terjadi siklus. Umpamanya siklus berbunga sampai berbuah. Di kehidupan kita juga terjadi siklus. Siklus dari dalam kandungan, sudah itu lahir, bayi, anak-anak, dewasa, kemudian berkeluarga, dan akhirnya menutup mata terakhir, juga melalui siklus yang digerakkan oleh Reta itu. Nah, berkaitan dengan itu, dalam kesempatan yang seperti ini bukan sekarang aja terjadi. Kita lihat ke belakang, mungkin saat kita di Bali terkenal dengan yang masih diingat dengan Jayaprana, Kalianget. Di sana pun juga terjadi gerubuk, sehingga orang tuanya semua meninggal, tinggal dia sebatang kara, dipungut oleh raja, dan seterusnya. Kalau kita melihat di Jawa, itu zamannya Prabu Erlangga. Prabu Erlangga juga ada virus yang disebarkan oleh Natengdira, raja dari Gira, dengan anak yang bernama Ratna Manggali. Di sini sulit karena dia tidak kelihatan virus itu. Tetapi bijaksananya Airlangga tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak menggunakan keras untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi dia menggunakan pendekatan. Jadi Empu Bradah yang merupakan Purohita dari kerajaan itu disuruh untuk menyelesaikan, dan anaknya Empu Baula yang disuruh mendekati dan kawin dengan anaknya siapa itu Natengdira, Ratnan Manggali, sekalian mencuri kitab itu. Nah, itu pendekatannya. Yang lebih gini lagi, pada saat Bratayuda. Bratayuda juga terjadi seperti ini. Ada virus di sana. Saat Prabu Madra Salya menjadi panglima perang dalam Bratayuda, saat itulah beliau mengeluarkan yang namanya Ajan Chandra Bhairawa. Ini virus ini juga sulit untuk ditandingi dengan senjata, tetapi Krishna selaku sutradara pada saat itu justru memerintahkan Dharmawangsa untuk menghadapi. Dharmawangsa tokoh yang patut diteladani karena beliau adalah simbol kemurnian hati, simbol Dharma, suci lahir batin. Jadi dengan kesucian, dengan kemantapan, tidak merasa takut, akhirnya virus yang demikian itu bisa dikalahkan dan kembali normal. Nah, pada kesempatan ini seperti Idaresikan sampaikan tadi, ada kalender Bali yang menentukan bahwa
Kalau seandainya terjadi musibah seperti ini, inilah yang harus dilakukan pujanya oleh Sulinggih, inilah yang harus dilakukan upakaranya atau yajnanya. Dan saat sekarang, kalau tidak salah mungkin hampir 1 tahun, kita berhadapan dengan COVID yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, karena semua adalah ada di rete hukum kesemestaan. Jadi kewajiban kita adalah berusaha untuk menghadapi ini dengan damai, tenang, tidak panik. Jadi untuk mewujudkan itu, para Sulinggih, para umat diwajibkan untuk melakukan brata. Tapo brata yaitu mengurung diri di dalam rumah, mengurangi kegiatan di luar, dalam arti lebih banyak introspeksi, kontemplasi, merenung apa yang kita lakukan sebelumnya dan apa yang kita akan lakukan yang akan datang. Sesuai dengan hukum karma, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Sama dengan kita, apa yang kita terima hasil dari perbuatan kita. Demikian juga alam semesta barangkali. Mungkin aja ada kita kurang mengelola alam dengan baik, terjadilah seperti ini. Jadi menurut sastra Hindu, bahwa musibah itu akhirnya akan membawa berkah. Barangkali kita masih ingat saat Gunung Agung meletus tahun 63, begitu meletus, kalau orang Bali bilang ide bertaruh makarya, bekerja di dalam kawah. Niki membuat material, sehingga material itu dilempar keluar, dapatlah dinikmati oleh umat. Yang lebih memberikan arti dari itu, saat itu juga kita berbangga. Karena apa? Dengan adanya transmigrasi ke luar daerah saat itu, akhirnya di seluruh Nusantara ada umat dari Bali. Dan mulai di sana ada dibuatkan upakara yajna. Nah, jadi menyebar dari itu, inilah kehendak alam, kehendak Tuhan yang harus kita pahami bersama. Berkaitan dengan sastra Hindu juga, seperti sampaikan tadi bahwa Wasudewa Kutumbakam, kita adalah bersaudara, termasuk juga dengan virus puniki. Saat ini kita bersaudara. Nah, marilah kita kembali memberikan waktu kepada beliau. Nanti timbullah era gelap menuju era baru atau new normal, yang artinya kita bekerja sesuai dengan biasanya sedia kala, tapi dilandasi oleh kemurnian hati, pikiran, dan perilaku. Dan dulu barangkali kita sebelum ada Dharma Wacana, sebelum ada pemahaman, barangkali yanya ditujukan vertikal. Vertikal itu ke atas hanya kepada Ida Sang Hyang Widi. Nah, pada kesempatan ini kita disarankan untuk peduli sesama. Mari kita berianya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena apa? Karena saat inilah kita bisa membantu. Tapi jangan kita lihat orangnya, tapi lihatlah Tuhan yang bersemayam dalam hati sanubari setiap orang yang kita bantu. Karena konsep Hindu adalah Tatwam Asi. Mari kita memahami semua hal itu. Karena pada saat dan dulu barangkali kita semua telah berlaku tidak baik. Mungkin suka mencaci, mungkin suka memfitnah, bahkan sampai memukul orang. Mudah-mudahan di new normal puniki ke depan itu sudah bisa dikendalikan, sehingga terjadilah kesadaran akan kesetiakawanan sosial kita bersama, kesadaran akan gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia bisa kita terapkan bersama. Dan COVID-19 ini betul-betul menimbulkan dampak yang luar biasa. Dampak terhadap pariwisata, dampak terhadap dunia pendidikan, semua berdampak dia. Nah, disinilah kita diharapkan untuk berusaha
umat Hindu khususnya dengan melaksanakan yajna. Makanya ada yajna untuk nangluk merana, peneduh jagat, pemahayu jagat. Itu semua intinya untuk membebaskan diri kita. Itulah yang saya ambil judul, melalui yajna kita menuju pembebasan. Jadi dengan yajna yang kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa terbebas dari COVID-19 yang merupakan penyakit, yang merupakan sasa virus yang tidak kita kelihatan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, bahwa kita itu dibekali oleh 6 hal dalam kelahiran. Ada yang namanya jadma, ada yang namanya wiadi sakit, ada yang namanya wreda tua, ada yang namanya kematian, ada yang namanya umur tua, dan lain sebagainya, sebanyak 6. Nah, masalah sakit ini, yang wiadi ini ada 3 jenisnya. Ada yang ditimbulkan dari dalam diri kita, ada yang ditimbulkan dari luar, yang disebut dengan adibiutika wiadi, dan ada sakit pikiran yang disebut dengan adiatmika wiadi. Nah, yang kedua ini yang kiranya dipengaruhi oleh virus nih. Jadi dari luar dia menyerang kita, fisik kita bahkan menyebabkan sampai meninggal dunia. Tapi kalau kita lihat konsepnya, kalau fisik kita seperti itu, fisikis kita juga terdampak. Mungkin kita dipitnah oleh orang dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah kita kembali kepada renungan untuk menyelesaikan masalah ini. Di samping itu juga sangat terpengaruh oleh karma kita yang dulu. Sekalipun kita sama umpamanya di dalam kantor, tapi nasibnya berbeda. Sama seperti jero mangku, sulinggih juga begitu. Ada jero mangku yang laris, nah ini padahal sama. Ada sulinggih yang laris, ada yang tidak. Ini sangat terpengaruh oleh karma wasana kita yang dulu. Itu juga usah kita pikirkan terlalu, yang penting serahkan kepada situasi dan kondisi yang diatur oleh Reto itu. Itu kiranya kita sampaikan masalah COVID, tapi jangan lupa mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita dapat menghadapi umat sedharma, menghadapi COVID ini dengan sabar, damai, dan santai, dengan mengingat protokol kesehatan, seperti yang pesan Ibu sampaikan, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang bersih dengan sabun. Mudah-mudahan dengan melaksanakan itu ditambah lagi dengan melakukan sedana bagi kita yang beragama Hindu, kita yakin dan percaya bahwa semuanya akan berlalu. Mungkin habis gelap terbitlah terang. Itu pesan idonalisir kepada umat sedharma dalam rangka menyikapi COVID-19 ini. Nah, kembali sekarang kita membahas masalah topik, yajna menuju pembebasan. Kalau kita bicara masalah yajna, orang awam jelas sudah orientasinya pada upakara. Upakara melulu, kontinuitasnya di sana. Tapi menurut Bhagavad Gita, yajna itu ada banyak bermacam-macam. Ada beryajna dengan upakara, ada beryajna dengan pranayama, ada beryajna dengan jenana, ada beryajna dengan harta yang dia miliki, ada beryajna dengan angga badannya sendiri untuk melayani hidup Sang Hyang Widi. Kenapa kita harus beryajna? Nah, ini yajna dalam konteks universal. Kenapa kita harus beryajna? Beryajna itu apakah harus? Kalau tidak dilakukan bagaimana? Mari kita lihat landasan daripada yajna itu. Yajna sudah diketahui bersama adalah persembahan suci, korban suci, kehadapan hidup Sang Hyang Widi, kehadapan leluhur, kehadapan dan lain sebagainya yang diimplementasikan dalam Panca Yajna. Nah, sekarang
di mana yang mengatur tentang yajna. Yajna itu yang merupakan warisan daripada leluhur kita. Jelas sudah ada dasar hukumnya kita melaksanakan yajna. Pertama, mari kita lihat dalam teks Atharva Veda. Atharva Veda menyebutkan bahwa Satyam Berhat Retam Ugran Tapo Dikso Brahma Yajna Pertiwim Daya Yanti. Itu ada 6 hal yang perlu kita lakukan kalau kita ingin agar dunia ini tetap aja tidak terjadi seperti sekarang ini. Ada disharmonisasi barangkali karena kita tidak melaksanakan apa yang diamanatkan kitab suci Veda itu. Ya. Satya adalah kebenaran yang harus kita perjuangkan. Yang harus kita perjuangkan, jangan sampai meninggalkan kebenaran, itu yang utama. Sudah itu ada namanya rekta yang Idorisi jelaskan tadi adalah kesadaran maha tinggi, hukum alam tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang terjadi, terjadilah. Sudah itu ada yang namanya tapo. Tapo itu pengendalian diri. Pengendalian diri. Jadi bukan tapo pergi ke hutan untuk bertapa di sana, bukan. Tapo itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu juga ada 3 macamnya. Ada tapo lidah, ada tapo fisik, ada tapo batin. Nah, ini kalau tapo lidah, jangan menggunakan sembarangan lidah itu untuk berbicara sembarangan, kebenaran harus dipertahankan. Nah, itu. Tapo fisik, fisik badan yang kita diberikan oleh Tuhan, jangan disalahgunakan. Karena melalui badan inilah kita bisa berkarma. Kalau tidak ada badan, sudah tidak bisa berkarma. Nah, marilah badan ini kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk membantu orang. Jangan dipergunakan untuk memukul orang atau menyiksa orang. Nah, ini. Karena sejatinya badan ini sulit untuk didapatkan. Sangat sulit untuk mendapatkan kelahiran menjadi manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Samosata saya. Jadi badan itu sebenarnya adalah istana Tuhan. Badan ini adalah pelinggih sebenarnya. Tuhan itu sendiri adalah bersemayam di dalam diri kita. Karena apa? Taittiriya Upanishad menyebutkan bahwa itu terjadi. Dehi dewa layo prokta kewalo sajiwo siwam. Sesungguhnya badan ini adalah istana Tuhan. Siwa itulah penghuninya. Nah, bagaimana kita merawat Tuhan dalam diri kita? Barangkali termasuk Idorisi juga belum memahami semua itu. Idorisi sampai ke India menyucikan diri untuk agar ditebus dosa-dosanya. Tapi bagaimana dengan siwa yang bersemayam dalam diri kita? Apakah kita telah memperhatikan beliau sebagaimana konsep ketuhanan itu, bahwa Tuhan memberikan percikan kepada kita, bersemayam dalam tubuh kita, sehingga kita bisa hidup. Kalau beliau sudah meninggalkan kita, makanya badan ini tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu, mari kita bersama, terutama anak-anak Idorisi Peseraman Madi Bhakti Marga, mari kita kembali merenung tentang Atman yang bersemayam dalam diri kita. Mari kita sucikan dengan apa? Dengan melakukan pikiran yang suci, perkataan yang suci, maupun perbuatan yang suci. Nah, kembali kepada lanjutnya ada lagi yang disebut dengan Brahman. Brahman itu adalah Tuhan. Jadi kita harus setiap saat ingat kepada Tuhan, berdoa kepada beliau. Tidak ada saat-saat
sedang susah, baru ingat dengan Tuhan. Baru ingat dengan Tuhan. Oleh karena itu, Pegawat Gita menyebutkan Catur Wida Bajantemam, ada 4 orang yang baik hati menyembahku. Siapakah itu? Nah, itu. Ada yang dalam keadaan sakit mencari Tuhan. Ada yang dalam keadaan kepingin mendapatkan jabatan, menjadi pejabat, datang kepada Tuhan. Ada orang yang ingin mendapatkan kekayaan, ingat selalu kepada Tuhan. Yang satu hanya ingin menjadi para bakti. Jadi para bakti itu dia mengingat kepada Tuhan bukan dengan harapan apa-apa, tapi cuma menyerahkan diri bahwa dia bagian daripada Tuhan itu sendiri. Nah, yang terakhir inilah yang disebut dengan yadnya. Yadnya yaitu persembahan suci, korban suci, yang barangkali sudah diketahui oleh umat semua. Kalau bicara masalah yadnya, ini jelas sudah tidak bisa kita dipukul rata atau disamakan. Karena yadnya, apalagi masalah upakara, itu menyangkut aspek materi, jelas sudah tidak bisa disamakan. Berbeda antara tempat yang lain dengan tempat yang lain, tetapi ideologinya, spiritnya itu sama. Jangan kita sampai mencela upacara yang dibuat oleh para serati atau siapapun. Karena sejatinya upacara itu, upakara itu adalah niasa, simbol daripada Ida Sang Hyang Widi. Karena beliau simbol, kalau kita mencela berarti kita mencela Ida Sang Hyang Widi. Jadi upakara itu adalah sarana yang mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada beliau. Nah, sehubungan dengan yadnya sebagai pembebasan itu, kita sejatinya sejak lahir ke dunia ini dibekali oleh utang. Kenapa kita berutang? Gitu. Yang disebut dengan trirena. 3 utang yang kita bawa sejak lahir. Yang pertama disebut dengan Dewa Rena. Yang kedua disebut dengan Resi Rena. Dan yang ketiga disebut dengan Pitra Rena. Nah, niki yang mendasarkan kita harus melaksanakan yadnya sebagai pembebasan utang kita. Minimal utang kita harus dibayar semasih kita hidup. Agar tidak mengejar kita saat kelahiran yang akan datang. Nah, kenapa kita berutang kepada para dewa? Kenapa kita berutang kepada dewa? Bhagavad Gita menyebutkan bahwa sahayanya prajastawa purawaca prajapatih. Sesungguhnya Ida Sang Hyang Widi, Tuhan, menciptakan kita melalui yadnya. Jadi kita hidup ini harus berkembang beryadnya sesuai dengan sapi perah yang diperah susunya untuk kepentingan kehidupan kita. Itu dasarnya kita berutang kepada Ida Sang Hyang Widi, para dewa yang harus kita bayar dalam kehidupan ini. Terus bagaimana kalau kita tidak membayar utang itu? Berarti kita tetap akan membawa utang saat meninggalkan alam ini. Dan kalau kita menikmati saja pemberian Tuhan itu, pemberian Ida Sang Hyang Widi tidak pernah mengembalikan berupa yadnya. Dalam Bhagavad Gita disebut dengan pencuri. Jadi kita mencuri. Oleh karena itu mari kita semasih hidup ini, kita harus beryadnya sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu besar. Sebentar kita bahas masalah besar kecilnya yadnya. Sekarang utang kepada Pitra. Kenapa kita utang kepada Pitra? Pitra adalah leluhur kita. Bukan yang telah meninggal saja, tapi yang masih hidup. Ayah Rena, bapak dan ibu. Karena kita punya 3 utang pada beliau.
utang pertama disebut sarira kreta, utang badan pun ini. Karena beliau lah yang menciptakan kita, ibu bapak. Sudah itu ada yang disebut dengan utang ano mayo kreta, yaitu utang makanan karena beliau memelihara kita sampai besar. Dan ada utang disebut dengan prana. Prana artinya utang napas. Napas artinya kita adalah bagian dari orang tua kita. Itulah yang kita memiliki utang kepada beliau dan harus dibayar kepada leluhur kita sehingga kita terbebas dari utang. Itulah makanya minimal kita membayar utang kita itu kepada leluhur sehingga di kemudian hari kita bisa terbebas dari kewajiban kita. Utang kepada resianya, utang kepada Maharesi, berjasa luar biasa beliau. Beliaulah yang menerima wahyu Tuhan, wahyu yang ditulis dalam kitab Catur Weda, itulah beliau yang berjasa. Itu makanya kita punya utang ke beliau yang masih kita warisi sekarang sebagai tuntunan hidup, sebagai tuntunan dalam melaksanakan yanya, sehingga kehidupan kita ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan utang yang perlu kita terbebas dari utang-utang itu. Nah, sekarang konsep kita berianya sebagaimana disiratkan atau ditulis dalam Menamo Dharma Sastra tentang yanya besar kecil yang sangat menentukan, bukan dari besarnya, tetapi dari ketulus ikhlasan mayanya. Di Menamo Dharma Sastra disebutkan ada namanya Dharma Siddhi Aksa. Ada 5 syarat kita dasar kita mayanya. Yang pertama yang disebut dengan iksa. Iksa itu tujuan kita mayanya untuk apa? Itu perlu dipahami dulu sehingga kita tidak asal-asal berianya. Yang kedua ada namanya sakti. Sakti itu adalah kemampuan kita untuk berianya. Dan alih kasarnya isin kantong, ya, isi modal kita. Seberapa besar modal kita, di sanalah yang akan menentukan nista madya utama, sehingga kita tidak terpaksa melihatnya ini dan menyebabkan kita kesusahan. Terus ada yang namanya pertama yang disebut dengan iksa sakti, desa. Desa itu artinya tempat di mana kita melaksanakan upacara itu jelas sudah. Sudah itu ada namanya kala. Kala itu waktu. Kalau upacara ini umpamanya waktunya jam berapa, kalau upacara pengabdian itu sudah diatur waktunya sesuai dengan kesepakatan. Atau berapa ngambil waktu ampura pun iki, tu haji, jagi mempidadap, merencana, mengukur berapa waktu yang dibutuhkan itu dengan peserta begitu banyak. Nah ini kalau ini apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, nah ini kalau itu namanya. Sudah itu terakhir tatwa. Tatwa, setiap yanya yang kita lakukan harus berdasarkan tatwa. Kasukseman daripada yanya itu. Jadi kita tidak meyanya asal-asalan, tidak tahu apa kasukseman. Tatwa itu tat yang itu, dua yang kemudiannya itu. Nah ini dasarnya adalah 3 kerangka agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan upacara atau upakara. Tapi sebelum kita menginjak kepada tatwa, susila, upakara, ada hal yang lebih penting yang merupakan dasar yanya itu adalah pertama serada pun ini. Serada itu adalah keyakinan. Kalau kita tidak yakin, untuk apa kita melaksanakan yanya? Apalagi yanya yang besar, menghabiskan biaya miliaran. Makanya seradanya keyakinan itu. Sebab dalam sastra disebutkan, Tuhan bersabda, aku tidak bisa engkau temukan melalui upacara, melalui weda, melalui
pengabdian atau melalui apa, tetapi dengan keyakinan engkau akan mencapai diriku. Jadi keyakinan yang menentukan pertama serado. Nah, untuk mendapatkan serado tidak muncul dengan begitu saja, ada proses yang dilalui oleh untuk mendapatkan serado itu. Dalam Atharwa Weda juga disebutkan untuk kita bisa sampai kepada Tuhan itu ada disebutkan uretena dikso apnopi diksayo apnopi daksinam sredam apnopi sredaya satyam apiyate. Dengan melaksanakan brata bahasa Indonesia, kalau dalam Sanskrit disebut uretena, dengan kita melaksanakan brata yang taat, maka kita akan memperoleh kesucian yang disebut dengan diksa. Dengan kesucian kita akan mendapatkan penghormatan. Diksayo apnopi daksinam. Dengan penghormatan kita akan mendapatkan yang disebut dengan satyam, disebut dengan serado, keyakinan. Melalui serado inilah kita nanti akan mencapai Tuhan. Serado, oleh satyam ini kita akan mencapai Tuhan, yaitu kebenaran yang tertinggi. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi yanya yang kita lakukan tidak boleh lepas dari unsur-unsur tatwa, unsur-unsur etika, unsur-unsur upakara. Kalau tatwanya seperti itu, sekarang kalau etikanya gimana? Nah, kembali kepada tata susila, artinya meraksa rahayu, artinya etika itu ada aturan di dalam kita melaksanakannya yang dimuat dalam Lontar Dewa Tattwa Widi Sastra. Di sana disebutkan apa yang harus kita lakukan akan melaksanakan yanya agar yanya itu bisa sempurna. Di sana jelas disebut yan kita kumingkin yanya nista madya utama mana lego dadi ayu. Kalau kita ingin beryanya, apakah itu kecil, apakah itu besar, jadi dasarkan dengan pikiran yang bersih, yang tulus, akan menghasilkan suatu kebaikan dalam yanya itu. Nah, di sanalah muncul nanti bagaimana kita meyanya itu tidak boleh ayo ujar alo, tidak boleh berkata yang kasar, dan tadi memanggil orang dengan keras-keras, ayo ujar apergas, ayo ujar gangsul, sing tadi memisuh dalam rangka kita melaksanakan upakara itu, perbuat upakara. Jadi semua itu adalah yaso kirti kita dalam melaksanakan upacara atau upakara itu. Karena sejatinya adalah upakara itu adalah akan dipersembahkan kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widi. Kalau kita memulainya dengan dirangsuki oleh Buto Kalo, dengan dirangsuki oleh yang namanya asuri sampan atau berkata kasar, berkata keras, nanti akan terdampak, akan terkontaminasi kepada upakara yang kita bikin itu. Karena dalam Yanya Praketi juga disebutkan bebanten itu disebut bebanten pinaka raganto tui, bebanten pinaka rupanin ida betara, bebanten pinaka angganing buana. Upakara yang kita buat itu adalah perwujudan kita sebenarnya. Kalau kita kasar, maka banten itu akan menimbulkan aura yang tidak baik. Bebanten pinak peragan ida betara, ada banten dewa dewi simbol, ada banten yang namanya bebangkit simbol Durga, ada banten Progembal yang namanya simbol Gana, Resi Gana juga, simbol Resi Gana juga seperti itu. Jadi antara Progembal dengan bebangkit itu berdampingan dia. Kalau Progembal itu simbol Betara Gana, penyomyo dia ini. Kalau bebangkit itu simbol Durga, perusak dia, makanya harus berdampingan. Mawinen len wenten upakara
Meduluran untuk berbangkit, sane wenang mepujo sang sulinggih karena sampun peragan siwa. Mangkutan dados manut ugar-ugar muput yanyo. Upakara seperti disampaikan adalah simbol niasa Tuhan, peragan Ida Petara, karena menurut sastra yang kita miliki bahwa Tuhan Ida Sang Hyang Widi hadir dalam 6 wilayah, dia hadir. Ini yang menyebabkan ribet kita karena merupakan simbol. Di manakah beliau hadir? Tuhan bisa hadir di dalam niasa. Niasa itu simbol-simbol. Apakah itu berupa arca, pratima, atau bebanten itu sendiri. Sudah itu beliau bisa hadir di dalam aksara. Aksara, Ang, Umang, Brahma, Wisnu, Suara. Aksara itu yang abadi, itu tidak kita tahu kapan lahir, kapan lenyap. Itulah. Sudah itu hadir dalam mudra sulinggih. Memudra itu bukan karena apa, tapi itu menghadirkan Tuhan itu. Karena di jari-jari itu ditempati oleh Tuhan-Tuhan yang dalam wujud yang niskala itu, dipersatukan itu sehingga membuat Tuhan itu berbahagia. Sudah itu hadir dalam mantra. Mantra beliau hadir di sana. Jadi mantra itu istilahnya adalah ujaran Weda mantra. Jadi Tuhan mengucapkan puja kepada Tuhan. Sudah itu hadir dalam kala waktu. Waktu itu kadang-kadang waktu sandi kala tengah kan itu waktu beliau hadir. Tengah tepat juga tengah. Itu. Terus yang terakhir hadirlah beliau dalam konteksnya sebagai mandala, wilayah. Wilayah di tempat mana-mana di wilayah ini ditempati. Sebelang bucu kalau meyanyo puniki ngarian penyengkar medaging sangga cucuk belang bucu di tengah penyengkar karyo. Nah inilah hadiran beliau, jadi sangat sulit kita memprediksi bahwa Tuhan itu wiyapi wiyapako ada di mana-mana. Nah setelah itu mari kita bahas masalah yanyo yang utama, yang besar. Apakah sudah akan mengantarkan kita? Apakah sudah diterima? Atau bagaimana dengan yang yannya kecil, yang tidak memiliki banyak modal untuk beriannya? Nah disinilah kita sudah dipilah, diberikan oleh sastra, bahwa ada yannya nista, madya, dan utama. Jadi silahkan pilih sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai ada ajakan seperti sekarang ini, mari kita beriannya disederhanakan saja ayatnya itu. Akan ada yang begitu, dipraktiskan saja umpamanya. Padahal itu sudah ada tapi kita tidak memahami. Kadang-kadang umat kita ini yang melaksanakan ayatnya itu ikut-ikutan. Kalau yang tetangganya besar, dia ikut seperti itu. Dan tadi saya senggak baling, tapi menyebutkan leati. Nah ini leati ini kita ikut-ikut padahal kita yang akan beban itu. Kalau kita tidak mampu, kemampuan kita kecil, ambil yang kecil, tidak mengurangi makna. Ya, maknanya tetap apakah sampai sepanjang dilakukan dengan rasa tulus ikhlas. Nah berkaitan dengan niatnya yang besar, kecil, dan menengah ini kita ngambil Pratiwimbo ilustrasi puniki. Contoh yatnya yang zaman dulu mungkin Pesraman Bakti Marga sudah pernah Idarisi sampaikan. Yatnya kecil tapi pahalanya luar biasa. Pada saat selesai perang Bratayuda, begitu Pandawa memenangkan peperangan, akhirnya beliau melaksanakan yatnya Aswamedha Parwa. Jadi beliau melepas kuda untuk keliling wilayah. Kuda itu yang dilalui wilayahnya itu
Kalau tidak melawan, tidak menangkap, berarti menyerah. Jadilah kekuasaan Prabu Yudhistira. Kalau dia melawan, berarti perang. Yang menjadi panglima adalah Arjuna. Akhirnya begitu, Aswamedha itu berhasil menaklukkan seluruh daratan India, kembali ke kerajaan. Setelah kembali di sanalah, beliau ingin melaksanakan yajna besar. Saat itu diundang seluruh Brahmana yang ada di kerajaan untuk dimintain pendapat tentang yajna yang akan dilaksanakan. Karena seorang raja, maharaja, maka jelas sudah pengambilannya utamaning utama barangkali ya. Begitu dilaksanakan, seperti Dersi sampaikan bahwa ada 6 syarat yajna. Sad utamaning yajna. Ini dilakukan oleh Yudhistira. Pertama yang disebut dengan serado kembali keyakinan. Kedua yang disebut dengan lascarya. Nah, lascarya puniki. Anpun raga yakin puniki mesti ikhlas. Kalau belum ya ada keyakinan mesti meripit raga mayanya. Kalau sudah yakin bahwa itu akan membawa kebaikan, berarti ikhlas kita. Yang ketiga ada yang namanya mantra. Nah, kembali mantra. Harus ada puja dan doa di sana yang diucapkan oleh Sulinggi. Terus yang keempat ada daksina. Daksina honor puniki, honor kepada Sulinggi yang muput, nyata nih. Apakah jero mangku dapat ini honor. Terus yang kelima disebut dengan tatwa. Tatwa kasukseman kembali muncul dia di sana. Terus yang terakhir anasewa. Persembahan kepada para tamu. Ini dilakukan oleh Yudhistira. Semua Brahmana dikasih harta benda, dikasih emas karena kerajaan maha kaya. Semua mendapat itu. Percis saat itu, begitu dibagikan hadiah, muncullah seekor rubah di dalam paruman Brahmana yang begitu besar, yang begitu banyak. Dia suara melengking, dia menghina, dia mencela bahwa yajna sebesar itu tidak ada artinya dibandingkan dengan yajna sekeluarga Brahmana di Kurukshetra yang melakukan tapa unca. Dulu pernah saya ceritakan, betul. Di sana ada keluarga Brahmana terdiri dari Brahmana, istri Brahmana, anak Brahmana, menantu Brahmana. Jadi 4 orang dia. Dia melakukan tapa unca itu seperti burung merpati dia. Pagi dia keluar mencari sisa-sisa gandum di tempat ladang gandum yang sudah selesai dipanen. Kalau di Bali mungkin munuh. Mungkin munuh kecari itu. Dia kumpulkan sedikit-sedikit, begitu susah dia mendapatkan. Dalam keadaan paceklik sampai dia kurus. Nah, dia melaksanakan tapo unco itu, makanya diatur dia pada waktu ke-6 dari 8 bagian. Jadi 12 jam itu 24 jam itu dibagi 6. Jadi waktu ke-6 itu dia harus makan ya. Kalau dia tidak bisa makan saat itu, dia tidak boleh makan setelah itu, menunggu bagian ke-6 berikutnya lagi. Begitu ketat apa yang dilakukan. Nah, akhirnya karena ketekunan dia memungut-mungut gandum yang tersisa, akhirnya terkumpullah 1 mangkok gandum. Dibawa pulang, sampai di rumah, rumahnya sederhana, akhirnya dia masak itu. Begitu dimasak, masak dan dibagikan bersama 4. 1 bagian untuk Brahmana laki, 1 bagian untuk yang istrinya, 1 bagian untuk anaknya, dan 1 bagian lagi untuk menantu. Begitu disediakan, mau diambil untuk dimakan, datanglah tamu yang disebut dengan atiti. Tamu datang, dan tamu itu mengeluh sudah sekian hari tidak makan. Jadi dia minta makanan itu. Kewajiban sastra Hindu, kewajiban kita adalah warisan leluhur.
kita harus menghormati tamu. Tamu itu harus dihormati, yang disebut titi puja. Kalau seandainya tamu datang ke rumah kita, kita tidak melayani dia dengan baik, tidak menyuguhkan makanan, maka segala karma baik yang kita lakukan akan diambil oleh tamu itu. Begitu ketatnya kalau zaman dulu, zaman kuno. Nah, jadi dia datang, mohon makanan itu untuk diberikan kepadanya, akhirnya ikhlas. Karena melakukan tapa yang ketat, diserahkanlah makanan gandum yang pertama yang dimiliki oleh Brahmana laki kepada tamunya. Dimakan, begitu habis kurang lagi, tidak kenyang dia. Terus yang Brahmana laki berpikir di mana cari. Akhirnya Brahmana yang istri dengan ikhlas, saya adalah istri Paduka, serahkanlah ini kepada tamu kita agar beliau merasa puas. Terus Brahmana laki tidak menerima karena kewajiban orang laki, Brahmana laki atau orang laki harus melindungi istrinya dari penderitaan dan lain sebagainya. Akhirnya saya ada istri harus mendukung apa yang dilakukan oleh suami saya. Akhirnya diambil oleh Brahmana laki, diserahkan kepada tamunya, dimakan lagi. Begitu habis masih belum kenyang beliau. Akhirnya berpikir dia di mana lagi nyarikan makanan agar tamu itu puas, agar puas tamu itu dengan pelayanan kita seperti yang saya sampaikan, sehingga pahala kita tidak berkurang. Akhirnya persis dia berpikir seperti itu, anak laki-laki, saya adalah putra dari Paduka, saya wajib menyelamatkan orang tua saya, makanya disebut putra menyeberangkan. Saya tidak ingin orang tua saya menderita gara-gara tidak memberi kepuasan kepada tamunya. Akhirnya diterima, diserahkan lagi kepada tamu yang menjadi tamu di tempat beliau. Begitu dimakan, habis belum juga kenyang ini. Si tamu ini belum juga kenyang dia. Akhirnya dalam pikiran siapa lagi yang bisa membantu Brahmana ini. Akhirnya dalam pikiran itu berkatalah menantunya, Paduka yang saya anggap sebagai orang tua saya, bagian saya diserahkan kepada Brahmana yang hadir di tempat ini agar beliau merasa puas, merasa kenyang. Tidak, kamu seharusnya saya yang memelihara kamu, bukan menyusahkan kamu. Terus dia jawab, saya adalah menantu Bapak, saya akan mendapatkan keturunan dari putra Bapak. Nah, ini dia. Berarti menantu itu akan mendapatkan keturunan putra dari anaknya itu. Itu yang dia pakai dasar untuk menyelamatkan mertuanya. Jadi mertuanya dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Akhirnya itu diserahkan kepada Brahmana laki dan diserahkan kepada tamu. Begitu dimakan, akhirnya puaslah. Karena sudah tidak ada lagi, karena ada 4 bagian. Begitu puas, Brahmana itu merubah wujud. Jadi beliau menjadi Sang Hyang Dharma. Itu tiada lain untuk menguji ketaatan Brahmana itu di dalam melaksanakan tapa brata dalam kehidupan. Nah setelah begitu, akhirnya karena yajnya yang begitu kecil, tapi kasuksemanya nilainya begitu besar, kualitasnya begitu besar, sekalipun kuantitasnya kecil, akhirnya dia mendapatkan tempat di surga. Langsung dijemput oleh kendaraan kereta emas, dibawa ke surga. Begitu hilang, muncullah rubah dari balik tanah di sana. Rubah yang melengking suara tadi. Akhirnya dia lewat di sana, ternyata masih ada sisa-sisa makanan gandum yang tertumpah di lantai. Itulah dia berguling-guling di sana, akhirnya dia mendapatkan bulu keemasan. Itulah yang ditunjukkan oleh oleh rubah itu di dalam yajnya yang dilaksanakan oleh Yudhishthira. Nah jadi kesimpulannya, yajnya yang berhasil itu bukan karena besarnya yajnya yang dilakukan, tetapi sekalipun kecil, jadi
apa itu artinya, dari ketulusan, dari pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih. Tidak memikirkan hasilnya yanya itu apa yang terjadi, yang penting korbankan. Jadi itulah yang menjadi dasar kita untuk tidak perlu besar, sesuaikan dengan kemampuan kita yang disebut dengan Darmo Sudiarso. Nah, kembali kepada, karena ini barangkali sebagai kesimpulan dari yanya sebagai pembebasan ini. Jadi melalui yanya kita melakukan pembebasan dari utang yang kita lakukan, yang kita bawa sejak lahir. Sudah itu bebas dari keterikatan, karena ada unsur keikhlasan. Karena dalam hidup ini kita terikat oleh harta benda. Jadi harta benda itulah yang harus melepaskan kita. Mari harta benda yang kita miliki itu dipakai untuk melepaskan kita dari keterikatan. Kalau diambil contoh umpamanya, kalau telinga kemasukan air yang dipakai mengeluarkan. Kalau ikan asin, pokoknya biar tidak asin, air garam dipakai menghilang. Jadi harta kita mau pakai untuk melepaskan untuk membebaskan dari keterikatan. Terus yang kedua, kita juga harus dalam yanya ini jangan sampai di era pandemi ini kita harus mengikuti protokoler kesehatan. Jangan sampai jor-joran. Mari kita bersama-sama. Jadi yanya itu wajib hukumnya. Jangan sampai kita meninggalkan yanya, bahwa yanya itu adalah penebusan, persembahan, permohonan. Itu semua ada di yanya itu. Sehingga dalam kehidupan kita ke depan, mudah-mudahan dengan sering beryanya kita akan merasa ringan untuk meninggalkan dunia ini, karena tidak ada keterikatan dalam harta benda dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa Idorisi sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain hari ada waktu, mari kita mengambil topik yang lain lagi, sehingga bisa memberikan pemahaman kepada umat kita sedharma. Karena Sulinggih adalah memiliki fungsi tugas yang disebut dengan disebut dengan upodeso, atau memberikan pengarahan, pencerahan terhadap umat sedharma. Barangkali seperti itu yang bisa Idorisi sampaikan pada Dharma Wacana ini. Dan barangkali kesana kesini pembicaraan ini mungkin ada yang tidak serag, mohon maaf atas pelaksanaan Dharma Wacana ini. Sebagai akhir daripada Dharma Wacana ini, mari kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.